Deng Xiaoping is a great man. He fought a great revolution. He saw the product of that revolution turn sour. He was fortunate to live long enough, and he had the courage to say, no, we change course. Let's learn. Let's stop trying to do everything by ourselves. So they started importing and buying Boeing 707s. So they bought Tridents instead of trying to manufacture their own aircraft. Eventually they will, but it will take 2, maybe 3 generations. That's how we succeeded. Because we have open minds, common sense. Halo guys, kamu penasaran gak sih kok Cina itu dari kemarin diserang terus ya sama pemerintahan Amerika Serikat ya? Bahkan mereka itu dikenakan tarif pajak gila-gilaan lebih dari 200% terhadap barang-barang impor atau barang-barang yang diekspor dari Cina ke Amerika Serikat. Kok kayaknya sedemikian begitu ya, sedemikian antinya Amerika Serikat terhadap hasil produksi industri-industri di China ya? Kenapa mereka begitu ketakutan ya? Dan kok bisa ya negara seperti Cina ini bisa menjadi negara yang powerful? Sekarang nomor 2 kekuatannya di dunia. Kalau lu penasaran jangan di skip video ini and let's check this out. By the way, teman-teman penasaran gak ya, sebelum kita ngomong tentang sukses story-nya Cina nih, kita perlu bahas dulu deh awal origin story-nya, bahwa sebetulnya gak semuanya itu indah seperti yang lo lihat di depan mata. Kenapa? Karena pada tahun 1958, Cina ini pernah dilanda kasus kelaparan yang luar biasa, akibat apa? Terjadinya ya banyak gagal panen di mana-mana, kekeringan, dan banyak orang kelaparan dan mati. Dan saking begitu banyak orang yang mati, itu mereka sampai harus kanibal. Jadi banyak kasus itu di mana bayi-bayi dimakan sama orang tuanya sendiri, diperebutkan di desa-desa, bahkan sampai orang-orang tua yang dianggap udah nggak bisa melawan lagi, mereka potong cincang buat dimakan bersama-sama. Saking sedihnya peristiwa itu di tahun 1988 sampai 1962 itu diperkirakan ada 40 juta orang di Cina yang mati. Dan itu ngeri loh, hampir 10% loh dari populasi Cina saat itu yang 500 jutaan. Dan ini akibat apa? Akibat program pemerintah yang namanya Great Leap Forward, yang salah satunya programnya adalah memberantas burung gereja. Loh kok bisa? Jadi revolusi di Cina dimulai saat berakhirnya kekuasaan dinasti Qing dan dimulainya sistem republik. Jadi selama 4 milenium lebih, Cina itu berada di bawah pemerintahan dinasti. Dinasti terakhir yang berkuasa adalah dinasti Qing yang beruntuh pada tahun 1912. Lalu disusul dengan berdirinya Republik Cina. Nah baru kemudian ya di tahun 1949 itu terjadi revolusi komunis Cina yang memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Cina. Saat itu RRC. Kalau sekarang sih udah jadi Republik Rakyat Tiongkok. Nah Cina ini kembali mengalami revolusi besar pada tahun 1949 yang dikenal sebagai Revolusi Komunis Cina. Revolusi ini dipimpin oleh Mao Zedong, Ketua Partai Komunis Cina atau PKC pada saat itu. Nah pada masa pemerintahan Mao Zedong, presiden pertama Cina itu lebih dari 40 juta orang meninggal akibat kelaparan parah karena kebijakan Great Leap Forward. Maksudnya apa nih? Jadi di bawah pemerintahan Mao Zedong, kepemilikan terhadap properti, jadi aset-aset yang berhubungan dengan properti seperti tanah atau tanah pertanian, sawah, bangunan itu semua sebetulnya jadi milik negara. Jadi kepemilikan individual seperti lu pedagang atau lu pengusaha atau lu tuan tanah itu diperlakukan seolah-olah lu itu kriminal. Kenapa? Karena mereka menganut sistem komunis, jadi segala sesuatu tersentralisasi dengan gaya Uni Soviet, termasuk dari segi-segi ekonomi. Atau dengan kata lain, negara memonopoli pasar. Nah di sini mau mulai meluncurkan program yang namanya Great Leap Forward atau lompatan jauh ke depan yang dimulai di tahun 1958 dan berakhir di 1962. Program ini didesain untuk menjadikan Cina sebagai negara dengan kekuatan industrial. Tetapi ya sayangnya ternyata dalam perjalanannya mereka malah menghancurkan sektor pertanian mereka yang kemudian menciptakan kelaparan massal, di mana banyak orang-orang pindah dari daerah-daerah yang tadinya dikenal dengan produsen-produsen pangan, mereka dengan paksa disuruh pindah, meninggalkan pertanian dan masuk ke industri berat.
di tahun 1966 Mao bahkan menciptakan program baru yang namanya Cultural Revolution atau revolusi budaya, di mana lebih banyak lagi manusia yang mati, dan ini terus berlanjut sampai kematian Mao di tahun 1976. Nah, yang perlu jadi catatan di sini itu sebetulnya peristiwa yang pertama ya, sebelum kita masuk ke revolusi budaya, kita mau bahas tentang Great Leap Forward, tentang apa mindset Cina bahwa betul sih kita itu harus pindah. Tadinya berfokus di agriculture atau pertanian, kita tuh harus bisa menjadi negara industri sama seperti Eropa, sama seperti Amerika. Mereka bisa berjaya kenapa? Karena terjadi revolusi industri, dan di sini Mao itu punya rencana menurut gua bagus. Tetapi sayang ya planningnya dan pendekatannya itu bermasalah. Kenapa? Ya karena lu bayangin ya, orang yang tadinya terbiasa nyangkul selama bertahun-tahun, beribu-ribu tahun nyangkul, tiba-tiba disuruh menjadi buruh pabrik. Tiba-tiba harus melakukan mekanisasi. Tiba-tiba langsung ke era industri. Loncatannya terlalu jauh Great Leap Forward ini. Ya di tengah jalan menciptakan banyak kelaparan, kematian di mana-mana yang sebetulnya bisa dihindari loh. Kenapa? Karena ini kan program negara. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa salah pilih presiden, dalam hal ini Mao Zedong, itu ternyata bisa mengakibatkan kematian begitu banyak orang. Oh, kok bisa ya? Ya karena Mao itu punya cita-cita yang tinggi. Dia mau mengalahkan Amerika Serikat. Jadi dia mau dia mau bawa Cina menjadi negara nomor 1 di dunia. Bukan nomor 2, bukan nomor 3, enggak. Langsung bikin goal yang tinggi. Cina harus mengalahkan Amerika Serikat. Dan ini adalah visi misinya Mao Zedong ya, untuk menciptakan ya surga versi komunis. Makanya dia tetap ngotot walaupun udah dibilang sama penasehatnya udah banyak yang gagal, banyak yang mati. Kita revisi lah program ini. Enggak, ini program utama kita harus berhasil. Jadi kacamata kuda nih. Jadi agenda ini bermula dari cita-citanya Mao untuk bertransisi dari negara berbasiskan agrikultur atau pertanian itu menjadi negara industri. Nah, salah satu hal yang bisa diupayakan apa? Ya, jumlah tenaga atau manusia di pertanian harus dikurangin. Mereka harus pindah ke pabrik. Pada saat yang sama, tingkat produktivitas di pertanian itu harus ditingkatkan. Nah, ini kemudian menciptakan masalah. Kenapa? Karena kemudian dia memakai metodologi pendekatan gaya Uni Soviet dengan buku-buku panduan gaya Uni Soviet yang nggak masuk akal. Salah satu contohnya ya, di dalam buku panduan pertanian Uni Soviet, itu metode penanaman harus sangat rapat. Dengan alasan, kalau dalam 1 hektar ada lebih banyak tanaman yang kita tanam, maka panennya akan menjadi lebih panjang. Yang kedua, kalau kita nanam padi atau gandum dengan berdekatan, maka batang dan akarnya itu bisa saling mensupport satu sama lain. Jadi mereka nggak gampang jatuh ketiup angin karena mereka saling berdempetan. Dan orang juga dianjurkan untuk menggali sampai 3 meter lebih dalam lah, untuk membuat sistem perakaran tanaman yang lebih kuat. Ternyata apa yang terjadi guys, metode pertanian seperti ini ternyata merusak berhektar-hektar lahan pertanian dan mengakibatkan gagal panen di mana-mana. Jadi dari yang tadinya gaulnya adalah menciptakan lebih banyak, memproduksi lebih banyak makanan, bahan pangan dengan lebih sedikit petani, ujung-ujungnya malah gagal panen di mana-mana. Yang lebih gila lagi apa? Mau bukan hanya sampai di situ, mau membawa Cina masuk ke era industrialisasi dengan cepat. Dan dia mau negaranya mandiri. Jadi dia nggak mau lagi impor besi baja dan mesin-mesin. Akibatnya apa? Dia memaksa rakyatnya untuk menciptakan banyak pabrik-pabrik peleburan besi baja. Jadi apa yang dilakukan? Para petani, rakyat-rakyat itu dipaksa untuk mencari besi-besian termasuk alat cangkulnya, alat pertaniannya untuk dilebur menjadi besi baja yang bisa digunakan untuk membangun pabrik-pabrik dan mesin-mesin industri Cina. Dan setiap keluarga, 1 kakak itu dihitung, lu dikasih kuota, lu udah ngasih berapa ton besi baja nih buat pabrik-pabrik di Cina. Akibatnya apa ya? Mereka terpaksa cari kesana kemari, mereka melebur begitu banyak, bahkan perabot rumahnya sendiri, termasuk panci-panci dapurnya sendiri, alat pertanian yang tadi kita sebut, itu untuk diserahkan kepada pemerintah Cina, dirubah menjadi alat industri. Nah, akibatnya apa? Hanya dalam beberapa tahun, program Great Leap Forward ini menciptakan begitu banyak kerusakan lingkungan di Cina. Dan pabrik-pabrik peleburan skala mini yang diwajibkan di rumah-rumah ini mengakibatkan apa ya, namanya lu melebur sesuatu ya, lu membutuhkan banyak pohon dan kayu-kayu. Sehingga makin banyak lagi pohon-pohonan yang ditebang, jadi banyak pembalakan liar untuk apa? Untuk dijadikan bahan bakar smelter besi tadi itu. Akibatnya apa? Makin lagi terjadi erosi, banjir, dan kerusakan lingkungan di mana-mana. Nah, strategi bertani tadi yang sangat rapat dan digali sangat dalam,
Ini mengakibatkan apa? Hilangnya topsoil dan mengakibatkan hilangnya nutrisi di tanah-tanah pertanian yang akibatnya mengakibatkan erosi. Akibatnya hanya butuh satu musim saja, di musim semi yang pertama di program Great Leap Forward di tahun 1958, mengakibatkan terjadinya gagal panen di mana-mana. Yang lebih ngeri lagi adalah ada begitu banyak petani yang dipindahkan dari desa-desa mereka untuk pergi bekerja di pabrik-pabrik industri besi baja yang mengakibatkan tidak cukup manusia, orang di ladang untuk memanen hasil panen yang tadi itu. Akibatnya ujung-ujungnya makin banyak makanan atau padi-padi termasuk gandum, biji-bijian yang membusuk di lapangan. Nah, salah satu yang menarik di program Great Leap Forward ini adalah program pembantaian burung gereja ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini sebetulnya salah satu hal yang mengakibatkan gagal panen itu juga terjadi di mana-mana. Mao itu dia membuat sebuah kebijakan yang revolusioner. Dia menciptakan bahwa kalau manusianya kita kurangin di kebun, pada saat yang sama kita juga harus meningkatkan produksi di kebun. Apa yang harus kita lakukan? Kita bantai deh, kita berantas deh hama-hama di pertanian. Dia kemudian mengidentifikasi ada 4 hama yang harus diberantas. Yang pertama ada tikus, ada nyamuk, ada lalat, yang terakhir burung gereja atau burung pipit. Nah kalau kita lihat ya, 3 hama yang pertama ya, tikus, lalat, sama nyamuk, ya itu memang hama ya, demi alasan kebersihan dan kesehatan. Memang kita wajib berantas, itu berbahaya tuh. Di Eropa juga penduduknya hampir musnah tuh, karena penyakit pes yang dibawa oleh tikus ya. Jadi Cina kemudian memutuskan untuk memberantas 4 hama itu, ini sebagai kewajiban besar. Nah dari 4 hama itu, tetapi 1 hama terakhir itu dianggap sebagai hama dengan dosa terbesar di Cina, yaitu apa? Burung gereja. Kenapa? Karena burung gereja itu memakan biji-bijian, namanya juga burung. Jadi dia makan biji-bijian, dan menurut Mao, yang berhak makan biji-bijian itu hanya manusia. So burung pipit ini, burung gereja ini adalah lawan yang harus kita berantas, guys. Kemudian dia bikin program besar-besaran secara masif, orang, rakyat, petani diwajibkan membantai burung gereja. Bahkan mereka dikasih kuota juga nih. Lu dikasih target, lu harus 200 burung ya yang lu bantai hari ini. Buktinya mana? So mereka kemudian memberantas dan mencari burung gereja sedemikian masifnya sampai burung gereja punah di Cina. Dan detik ini terpaksa ya Cina harus impor burung gereja dari salah satunya dari Indonesia. Mereka harus impor. Loh, kenapa ya? Kok jadi begitu ya? Emang hubungannya apa? Ternyata ya guys, ketika burung gereja itu dibantai secara masif, satu hal yang dilupakan oleh Mao Zedong ya, atau Mao Zedong, itu makanan burung gereja itu bukan cuma biji-bijian loh, bukan cuma padi atau gandum ya. Tapi dia juga makan serangga loh. Di lapangan ya, kalau lu pernah bertani, serangga itu banyak banget jenisnya, bukan cuma nyamuk, enggak. Tapi ya tadi ya, ada kupu-kupu, ada gereyek, ada kumbang, dan lain sebagainya yang menghabisi hobinya. Ada yang makan batang, ada yang hobi makan akar, ada yang makan biji. Jadi ada begitu banyak jenis serangga yang merusak di pertanian. Tetapi ketika predator alaminya yang namanya burung gereja itu musnah, akibatnya apa? Semakin berkembang biak lah, semakin banyak populasi serangga-serangga ini karena udah gak ada lagi musuh alaminya. So, program Great Leap Forward itu kemudian mengakibatkan ledakan populasi wereng, jangkrik, belalang, gereyek, lalat, kupu-kupu yang sangat masif menyerang lahan-lahan pertanian di Cina itu sendiri. Jadi lu bayangin, udah jumlah manusia yang bekerja di ladang berkurang, jumlah hamanya malah bertambah. Wah ngeri guys. Jadi makanya jangan heran ya ketika kemudian 40 juta orang itu tewas karena salah kebijakan. Lu bayangin, salah kebijakan bisa bikin 40 juta orang tewas. Ini gak ada perang loh, gak ada rudal, gak ada nuklir, gak ada tembak-tembakan. Enggak, gara-gara presiden tanda tangan surat perintah, ini program kita jalankan, laksanakan dengan segala cara, 40 juta orang mati. Lu bayangin kalau kejadian di Indonesia tuh. Tapi guys, ya segala sesuatu selalu ada endingnya ya, termasuk diktator seperti Mao, itu juga akhirnya bisa menemui ajalnya. Jadi dia ternyata bisa mati juga ya, ternyata masih manusia. 毛泽东主席是中国共产党中国人民解放军中华人民共和国的 Dia kemudian mati di tahun 1976 dan kemudian lahir pemimpin baru yang namanya Deng Xiaoping. Dan ini kabar baik buat Cina ya. Kenapa ya? Karena Deng Xiaoping itu ternyata sangat modern menurut gua, sangat
maju pola pikirnya dan tidak malu untuk belajar dari negara lain yang lebih sukses dari dia. Jadi Deng itu kemudian membuka pendekatan baru bahwa tadinya dia berpikir semuanya harus sentralistik. Seolah-olah pemerintah pusat itu lebih pintar dibandingkan pemerintah daerah. Seolah-olah pemerintah pusat itu lebih pintar dibandingkan pengusaha-pengusaha, pedagang, pelaku ekonomi yang ada di negara itu. Menurut Deng enggak. Justru yang udah-udah ya pemerintah itu lebih lambat, unresponsif. Bahkan bisa jadi nggak ada peran sertanya, nggak terasa negara itu hadir. So kemudian Deng Xiaoping berpikir, bagaimana kalau pendekatan ekonomi kita bukan dari kacamata pemimpin negara, pejabat, enggak. Bagaimana kalau pendekatan ekonomi kita itu melakukan pendekatan berbasiskan market. Jadi market oriented economic system. Jadi sistem ekonomi yang berbasiskan dengan kebutuhan masyarakat. Bukan apa kata presiden bilang kayaknya tahun depan bagus nih bisnis porang. 200 juta penduduk Indonesia disuruh nanam porang. Enggak. Dia market oriented. Market tuh butuh barang apa? Oh, tomat. Tapi tomat cuma 7 hektar. Yaudah tanamannya 7 hektar. Gak perlu 7.000 hektar. Jadi pendekatannya menurut gue masuk akal lah. Logis lah. Lihat marketnya ada gak? Berapa size-nya? Jadi itu yang dia lakukan. Nah yang kedua, dia membawa perubahan di PKC juga. Jadi Partai Komunis Cina, tadinya itu pendekatannya itu selalu tentang kelas. Namanya orang komunis ya. Karena pertarungan antara kelas ekonomi bawah, proletar, dengan kelas ekonomi atas yang borjuis. Kelas pedagang dengan kelas petani. Kelas PNS, birokrat, bertarung dengan kelas buruh. Jadi selalu tentang kelas struggle tuh di era-era komunis. Tetapi Deng Xiaoping punya pemikiran daripada kita capek-capek ya ngomongin tentang kelas, lo kelas buruh atau lo kelas petani atau pengusaha atau bangsawan. Udahlah, kita komunis konsepnya gini aja deh. Kita fokus pada economic development. Bukan fokus pada pertarungan antar kelas. Jadi komunisnya itu bukan soal sama rata sama rasa. Enggak begitu. Komunis versi Deng Xiaoping adalah negara maju, ekonomi harus maju. Jadi yang dilakukan apa? Segala pendekatan, segala kebijakan pemerintah dilakukan harus sepenuhnya berdasarkan bagaimana kita menumbuhkan ekonomi rakyat. Itu komunis yang baik. Itu bukan sama rata sama rasa, itu mah gaya Stalin, ke laut aja lu. Tetapi komunis yang benar menurut dia, bagaimana membangkitkan perekonomian rakyat secara masif. Makanya ketika di tahun 1979 Deng Xiaoping itu naik, dia membuat program yang namanya Xiaokang. Maksudnya apa dengan program Xiaokang itu? Jadi dia punya cita-cita bahwa Partai Komunis Cina itu wajib mengembangkan, menumbuhkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Ya nggak harus kaya-kaya banget lah, tetapi moderat lah. Yang cukup normal-normal lah, jangan ada yang di bawah standar. Jadi dia punya ide, kita ini punya visi misi Xiaokang. Bahwa apa? Gak ada masyarakat yang hidupnya terlalu susah. Ya at least rakyat dalam seluruh aspek kehidupannya dia mendapatkan kesejahteraan. Jadi ini cita-cita yang menurut gue luhur juga nih. Nah untuk membuat program Xiaokang ini atau kesejahteraan yang masif, yang merata bagi kita semua, itu menjadi kenyataan, apa yang dilakukan oleh Deng, dia membuat target modernisasi di 4 sektor. Atau orang bilang sebagai 4 modernization target. Atau 4 modernization target. Jadi ada 4 sektor yang wajib kita modernisasi kalau kita mau maju. Jadi apa sih 4 sektor yang menurut Deng Xiaoping itu harus kita perbaiki dan harus kita modernisasi. Ternyata menurut Deng Xiaoping itu salah kalau tiba-tiba kita harus loncat langsung ke era industri. Dalam program 4 modernisasi ini, yang pertama dan paling penting itu adalah pertanian. Yang kedua itu adalah industri. Yang ketiga itu adalah pertahanan. Yang keempat adalah sains dan teknologi. Jadi teman-teman di sini lihat ya, program Great Leap Forward, bisa kita bilang versi Deng Xiaoping, itu sangat terstruktur. Dan dia tahu, kita nggak bisa masuk industri nih. Percuma lu mau jadi apa, punya pabrik di mana-mana, tapi nggak ada yang bisa lu makan. Nggak ada yang mau jadi petani, percuma. So dia buat pendekatan apa? Modernisasi wajib, yes. Tapi sebelum ke pabrik modernisasi, yang pertama lu lakukan adalah di sektor agriculture. Maka kemudian Deng Xiaoping itu banyak tuh bikin program modernisasi, dia bawa traktor, mekanisasi di mana-mana. Sistem irigasi, pompa air yang modern dia bawa. Alat-alat pertanian yang modern dia ciptakan. Kalau perlu diimpor dulu, baru kemudian dia copy paste, bikin sendiri lah. Nah ini kemudian terjadi ya, karena apa? Pada detik ini ya, di Indonesia contohnya. Ini pelajarannya, di Indonesia sampai detik ini, itu masih banyak gue lihat di daerah-daerah orang itu bertani pakai kerbau, pakai sapi. Lu bayangin ini udah tahun 2024.
tidak terjadi modernisasi di pertanian Indonesia. Cina di zaman itu, Deng Xiaoping udah berpikir, penduduk bumi makin lama makin bertambah banyak bro. Ayolah kita pikirkan bagaimana caranya bisa melakukan mekanisasi. Nah inilah kemudian yang membuat Deng Xiaoping itu berapi-api. Oke, jumlah petani kita bisa kurangin di lapangan. Dulu 1 hektar butuh 1 orang. Sekarang 1 orang bisa handle 50 hektar pakai traktor. Kan mantep kan? Terus sisa orangnya kemana? Ya barulah bisa kerja di pabrik. Wih mantep nih, barulah masuk sektor modernisasi yang kedua, era industrialisasi. Nah setelah industrinya maju, mereka bisa bikin sepatu sendiri, laptop sendiri, TV sendiri, kulkas sendiri, AC sendiri. Baru kita bicara pertahanan, masuk poin yang ketiga. Apa? Defense. So teman-teman jangan kaget, Cina bisa bikin helikopter serbu sendiri, Cina bisa bikin rudal sendiri, Cina bisa bikin satelit sendiri, dan dia bahkan bisa bikin kapal induk sendiri. Wah, ini hebat banget nih. Ini betul-betul program yang luar biasa dari pola pikir Deng Xiaoping. Dan yang keempat apa? Setelah semuanya itu kita kuasai, kita harus mengerti dan mau belajar dan mengembangkan sains dan teknologinya. Jadi Cina di sini betul-betul dibikin pola strukturnya, kita harus maju, kita harus jadi negara paling hebat di dunia, dan kita harus sejahtera bersama-sama dengan fokus di 4 sektor ini. Ilmunya dia dapat dari mana ya by the way? Ternyata Deng Xiaoping ini memang orang yang terbuka dengan ilmu pengetahuan loh. Maka gak heran ya, ketika dia terpilih menjadi presiden, apa yang dia lakukan? Dia monitoring negara mana sih di Asia ini yang paling maju sistemnya, walaupun sistemnya sentralisasi tapi bisa maju. Ternyata dia belajar dari Singapura. Ya teman-teman kalau tahu ya, demokrasi ala Singapura itu ya demokrasi ala-ala lah. Yang menang partai PNP terus, yang bayar terus PAP ya. Ya gengnya Lee Kuan Yew terus. Tapi apa yang terjadi? Ekonomi Cina jelek apa buruk? Ternyata ya jadi bagus. Dan itu yang dikopi oleh Deng Xiaoping. Bisa juga ya negara itu otoriter, tetapi pada saat yang sama ekonominya bisa liberal, bisa based on market, dan bisa maju. Jadi dia gak malu. Dan dia mengakui dia belajar dari Lee Kuan Yew. Luar biasa nih. Jadi teman-teman jangan heran ya. Di era kepemimpinan Deng Xiaoping, apa yang beliau lakukan? Dia mengirim 22.000 orang untuk belajar ke Singapura. Dia terbangin itu. Dan ini PNS semua nih. Dia kirim PNS. Dia 22.000 orang buat belajar ke Singapura. Gimana sih cara bikin regulasi yang bisa membuat orang bersemangat menjadi pengusaha? Gimana sih cara bikin regulasi yang bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat? Dan yang ketiga, gimana sih ya cara memimpin rakyat ini supaya mereka itu gak sadar, diam-diam bisa kita kontrol tanpa harus opresif. Maksudnya apa? Kasar, main kasar, enggak. Lu lihat di Singapura tuh hampir gak ada demo, bahkan gak ada demo. Tapi orang-orangnya gak merasa mereka ditekan atau hidup dalam era diktatorship, enggak. Nah itulah gaya kepemimpinan yang mau diturut oleh Deng Xiaoping. Gimana caranya kita bisa menjadi otoriter, kita bisa mengontrol orang-orang tanpa main kasar. Nah itu dia mau belajar itu dari Singapura. So kemudian ya jangan kaget kemudian Cina berhasil melakukan apa yang dilakukan Singapura tapi dalam skala besar. Nah satu hal yang menarik ya dari pendekatan ekonomi Deng Xiaoping ya terhadap pertanian Cina, ingat ya dari 4 target modernisasi itu nomor 1 adalah pertanian. Itu dia belajar konsep yang bagus sekali dari Singapura, yaitu apa? Dia membuktikan bahwa sistem pertanian itu hanya bisa maju kalau kita bisa memberikan insentif kepada petani buat menanam lebih baik dan memproduksi lebih banyak. Jadi dia memperkenalkan sistem 2 harga. Apa maksudnya? Jadi misalkan dalam kasusnya di Indonesia, kan teman-teman tahu ya bulog itu harganya flat-flat aja lah. Kalau harga gabah 3.000 sekilo aja flat. Satu harga, itu sistem yang dipakai di Cina di zaman bahula, di mana dinosaurus masih merajalela ya. Masih dipakai nih sama bulog. Nah di Cina itu revolusioner. Deng Xiaoping belajar dari Singapura, mereka bikin sistem 2 tier berdasarkan kuota. Jadi tier pertama begini, kalau seandainya di petani itu cuma bisa menghasilkan 6 ton per hektar nih, padi nih. Lu bisa hasilkan 6 ton per hektar, oke gue set harga gabahnya 3.000 per kilo. Oke, itu tier yang pertama. Nah tier yang kedua, kalau produksi padi lu di atas 6 ton, let's say lu berhasil cetak 9 ton, itu ada selisih 3 ton tuh. Yang 3 ton ini dibeli negara dengan harga 2 kali lipat. Harga berapa? Rp6.000 per kilonya. Nah ini membuat petani di sana berpacu, berlomba-lomba supaya bisa masuk produksi di atas 6 ton. Nah selisihnya ini akan dihargai lebih mahal.
Kalau zaman dulu, gue berapapun yang gue bikin 10 ton per hektar, 20 ton per hektar, cuman dibeli harga 3.000. Orang jadi nggak semangat nanam bro. Nah Cina udah lihat nih model ini. Oke, kita pakai teori ekonomi bahwa apa orang bergerak kalau ada insentif. Itu teori ekonomi. Tapi dia nggak mau bikin set dibuka, nggak ada tier. Berapapun yang lu cetak, gua kasih lu harga 6.000 rupiah ya. Enggak. Dia bikin sistem kuota. Karena kalau tiba-tiba dia buka, market apa yang terjadi? Market bisa collapse. Dia bisa merusak tatanan ekonomi yang selama ini bekerja di sana ya. Mulai dari petani, tengkulak, distributor, dan sebagainya. Jadi dia bikin kuota 3.000 rupiah sampai 6 ton. Di atas 6 ton, itu di harga 2 kali lipat. Nah ini akibatnya apa yang terjadi guys? Ini revolusi, ini magic nih keajaiban yang diciptakan oleh Deng Xiaoping. Dalam masa pemerintahan Deng Xiaoping, sektor pertanian di Cina sangat meningkat dan membuat ekonominya berjaya lagi. Bahkan hanya butuh waktu 10 tahun dari tahun 1975 sampai 1985 produksi agrikultur Cina bertumbuh hingga lebih dari 25%. Jadi teman-teman bayangkan ya, ketika reformasi pertanian ini mau dimulai oleh Xiaoping di tahun 1970-an itu sebetulnya suplai makanan dan produksi bahan pangan itu sangat-sangat kurang. Dan bahkan pemerintahan di sana mulai panik, jangan-jangan bisa keulang nih tragedi di 1958, di 1959, di eranya Great Leap Forward Mao Zedong itu bisa terulang tuh. 40 juta orang mati. Tetapi Deng bisa ngambil langkah yang cepat loh. Lu ingat gak tadi cerita gue bahwa di awal Mao Zedong itu apa? Semua itu punya negara. Tanah itu punya negara. Yang dilakukan Deng apa? Dia langsung ambil tindakan cepat. Tanah itu didistribusikan ulang kembali ke rakyat. Jadi dari yang tadinya semua tanah milik negara, yang dilakukan oleh Deng Xiaoping apa? Dia distribusikan, dia kasih, dia bagi-bagi tanah ke rakyat. Tapi dengan janji, kalau lu tanam, sebagian hasil lu itu jadi milik negara. Ini tanah gue kasih balik deh buat lu. Lu tanam, lu lebih ngerti lah cara nanam. Negara gak ngerti cara nanam. Tapi kamu udah bertahun-tahun jadi petani. Tanam yang benar, tanam yang baik. Tapi hasil taninya nanti dijual ke negara ya. Nah dari metode distribusi lahan ini akibatnya apa? Mengakibatkan ya produksi lahan pertanian itu makin bagus. Orang makin berpacu untuk menjadi petani dengan produktivitas paling tinggi dan paling efisien. Dan akibatnya apa? Negara jadi punya model nih. Model apa? Model privatisasi bisnis untuk kemajuan ekonomi Cina. Ini contoh yang bagus bahwa dengan apa? Oh dengan bagi-bagi lahan negara gak jadi miskin. Ternyata negara jadi tambah kaya. Maka mereka bisa jadi punya modal untuk jadi apa ya, eksportir bahan pangan pertama, yang kedua bisa masuk ke era industrialisasi. Bahkan ya saking inovatifnya Deng Xiaoping ini ya, di tahun 1979 dia itu bikin undang-undang baru ya yang memungkinkan masuknya investasi asing dalam bentuk joint venture antara perusahaan lokal di Cina dengan perusahaan asing. Mereka bisa bikin perusahaan joint venture sama-sama buat apa? Berbisnis di Cina. Nah, dengan adanya peraturan ini menjadikan Cina menjadi lebih menarik bagi modal asing yang bisa membawa duit dan membawa teknologi dari negara-negara maju. Jadi seperti dari Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, mereka makin bersemangat untuk berinvestasi di Cina dengan tujuan apa? Mereka bisa mengekspor hasil produksinya nanti dari pabrik-pabrik di Cina ke negara-negara asing dengan biaya ekonomi yang lebih rendah. Karena buruh juga masih murah, tanah juga masih murah. Yang pada akhirnya ini bisa berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi Cina. Jadi di sini kita bisa dapat pelajaran nih guys, bahwa apa ya, kita nggak bisa antipati ya, terlalu anti dengan yang namanya investasi asing. Karena apa? Ya Cina di awal-awal untuk membangun perekonomian negaranya, mereka juga butuh ahli teknologi dari perusahaan asing. Dan yang kedua mereka juga butuh permodalan asing. Nah dengan mereka banyak terima permodalan asing, mereka jadi dapat market akses juga. Buat apa? Ya buat mengekspor hasil produksinya ke negara-negara itu. Ya iya dong, Amerika Serikat investasi besar-besaran di Cina bikin pabrik, tentu dia mau ya Cina bisa ekspor juga dong ke negara-negara lain. Pinter nih metodenya. Tetapi sayangnya ya pertumbuhan ekonomi Cina yang sedemikian masif di era Deng Xiaoping, di tahun 1980-an ekonominya bertumbuh subur, ternyata begitu juga dengan korupsinya. Dan ini mengakibatkan apa? Korupsi begitu masif di mana-mana. Bahkan orang kalau mau invest di Cina aja jadi harus nyogok lah, harus kasih upeti lah. Bahkan banyak yang minta saham juga, para pemimpin daerah, bupati, gubernur yang ada di sana. Jadi supaya investor bisa dapat lahan buat bukan pabrik, ya mereka harus ngasih upeti lah. Atau ngasih saham. Nah ini kemudian menciptakan apa? Banyak orang yang tidak suka
dengan semakin masifnya tindakan korupsi di Cina. Dan akibatnya apa? Ya lu tahu sendiri, kalau udah banyak orang korupsi, orang cari duit gampang, apa yang terjadi? Ya ini menciptakan inflasi di mana-mana. Kenapa? Karena begitu mereka bisa korupsi, tiba-tiba mendadak kaya, apa yang dia lakukan? Ya dia beli rumah, dia beli tanah, dia beli mobil mewah, dia bisa flexing kemana-mana. Nah ini sama kasusnya dengan di Indonesia. Teman-teman tahu nggak? Sebelum adanya KPK, itu harga tanah di Bali itu naik gila-gilaan ya. Kenapa? Ya banyak koruptor di Indonesia itu investasinya apa? Ya pengen beli villa di Bali, beli tanah di Bali. Akibatnya nilai tanah di Bali itu meroket tinggi. Teman-teman yang dari Bali pasti tahu soal ini. Tapi kemudian setelah lahirnya KPK, apa yang terjadi? Ya kenaikan harga properti di Bali tidak lagi seatraktif yang sebelumnya. Kenapa? Ya karena duit-duit haram atau duit-duit ilegal itu udah makin sedikit bisa didapatkan dengan mudah. Makin sulit lah dapat duit haram. Apalagi sekarang udah ada sistem tracking lagi nih. Lo kalau beli tanah udah ke-track tuh duitnya dari mana, lari kemana, bayar pajaknya gimana. Orang makin sulit buat cuci duit. Nah, sama seperti di Cina, ketika korupsi terjadi masif di mana-mana, apa yang terjadi ya? Seperti di Bali, inflasi harga tanah makin lama makin naik. Nah, karena korupsi udah terjadi begitu masif di mana-mana ya, banyak rakyat itu yang kecewa, merasa mereka capek-capek kerja ya, bayar pajak buat negara, tapi duitnya malah buat dikorupsi sama pejabat-pejabat. Mereka pun berdemonstrasi massal besar-besaran, dan ini yang dikenal dengan peristiwa Tiananmen, di mana ya banyak anak muda pada saat itu, mahasiswa ya, orang-orang yang berdemonstrasi di Tiananmen Square di tahun 1989, terus ternyata itu mengakibatkan kerusuhan dan banyak yang mati. Nah ini teman-teman jadi inget ya, peristiwa di Indonesia sendiri kurang lebih sama lah, karena mereka nggak puas dengan situasi ekonomi di Indonesia pada tahun 1998, ditambah begitu masifnya korupsi yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada saat itu di Indonesia, akibatnya apa? Terjadi demonstrasi besar juga di tahun 1998 dan banyak yang mati juga. Nah, peristiwa demonstrasi besar di Tiananmen ini kemudian menciptakan ya nokta hitam lah dalam sejarah Cina, dan waktu itu banyak yang bilang ini bisa merusak program-program reformasi yang direncanakan oleh Deng Xiaoping. Tetapi Deng Xiaoping itu tetap bersikuku bahwa kita harus mereformasi. Jadi apa yang dia lakukan? Para orang-orang yang punya ide-ide reformasi itu sama dia ditangkepin guys. Ada yang dikirim ke penjara, ada yang dibuang ya ke luar negeri demi bisa menjalankan program reformasi ala Deng Xiaoping ini. Tapi sambil jalan dia juga mulai membersihkan koruptor-koruptor yang ada di Cina. Raja-raja kecil di daerah, pejabat-pejabat yang bertingkah sebagai kaisar, dia udah mulai bersih-bersih di mana-mana. Termasuk di Partai Komunis Cina sendiri. Nah karena Deng Xiaoping ini orang yang sangat teguh ya berpendirian, dan dia fokus sekali untuk memperbaiki ekonomi rakyat Cina, meskipun ada peristiwa Tiananmen itu ya dia tetap fokus nih dengan reformasi dia, dan kemudian dia berhasil membuka bursa efek Shanghai atau Shanghai Stock Exchange yang sebelumnya udah ditutup sama Mao. Kenapa? Karena udah gak ada lagi investor yang mau transaksi di sana. Jadi 40 tahun sebelum dibuka oleh Deng Xiaoping di tahun 1990, 40 tahun sebelumnya di tahun 1950 itu ditutup sama Mao Zedong. Tapi ternyata Deng Xiaoping berhasil meningkatkan ya kepercayaan dari investor baik dalam negeri maupun luar negeri, karena dia berhasil mengelola reformasinya, sehingga kemudian mulai banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di bursa efek Shanghai. Nah keberhasilan Deng Xiaoping itu terus berlanjut hingga akhirnya di tahun 99 Cina berhasil melampaui Jepang sebagai negara dengan ekonomi terbesar nomor 2 di dunia. Meskipun Deng itu udah tewas di tahun 1997, tetapi reformasi yang dia lakukan itu berhasil dilanjutkan oleh penerusnya, yaitu salah satunya Jiang Zemin dan Zhu Rongji. Jadi mereka ini semua menganut aliran Deng Xiaoping, dan untungnya apa? Sebelum Deng Xiaoping itu meninggalkan dunia ini, dia sempat mengajarkan ilmunya kepada orang nomor 2 di Tiongkok yang bernama Chen Yun. Jadi Chen Yun ini dia menjadi penasehat lah bagi para penerus Deng Xiaoping. Ya utamanya apa ya, kegiatan reformasi yang dilakukan di beberapa sektor tertentu, utamanya yang berhubungan dengan badan usaha milik negara. Maksudnya apa ya? Di tahun 1997 dan tahun 1998 itu terjadi privatisasi bisnis dalam skala besar. Jadi banyak bisnis-bisnis yang sebelumnya dikelola oleh negara dalam bentuk BUMN seperti Indonesia itu ditiadakan. Bisnisnya dijual ke swasta. Kecuali beberapa sektor tertentu lah. Jadi banyak bisnis yang ditutup dan aset-asetnya dijual ke perusahaan swasta atau investor. Nah akibatnya apa? Antara tahun 2001 dan 2004,
jumlah perusahaan BUMN milik negara itu berkurang hampir 50%. Dan pada saat yang sama, para penerus Deng Xiaoping ini juga berhasil mengurangi bea masuk, bea impor, salah satunya regulasi-regulasi yang menghambat aktivitas pasar bebas. Dan mereka juga mereformasi sistem perbankan dan mereka banyak juga menutup atau meniadakan sistem kesejahteraan sosial yang diciptakan oleh Mao Zedong. Dan salah satu yang paling revolusioner, para penerus Deng Xiaoping ini berhasil memaksa Tentara Nasional Cina yang namanya PLA waktu itu untuk tidak lagi berbisnis. Jadi mereka melarang militer untuk berbisnis. Akibatnya mereka berhasil mengurangi korupsi, mereka berhasil mengurangi inflasi, dan negara Cina berhasil bergabung ke World Trade Organization atau WTO. Cuman ya, aksinya para penerus Deng Xiaoping ini gak bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Kenapa? Karena banyak kelompok-kelompok masyarakat, khususnya pecatan-pecatan BUMN ini, yang kemudian di PHK dan mereka gak bisa ikut kerja di perusahaan lain. Mereka terbiasa kerja santai di BUMN negara itu. Dan ketika BUMN ini diprivatisasi menjadi perusahaan swasta, ya mereka gak siap tempur, mereka gak siap kerja. Mereka terbiasa duduk santai, nyaman, dapat gaji setiap bulan. Tapi ya sudahlah, yang namanya reformasi itu selalu ada di mana-mana. Dan di sini kita bisa ambil pelajaran nih buat Indonesia kalau mau copy paste kisah sukses Cina, bahwa apa? Ya negara harus berani nih melawan korupsi. Ya pemimpin juga harus mencontohkan buat tidak korupsi. Yang kedua apa? Ya negara juga harus berani nih melarang supaya tentara tidak ikut berbisnis. Dan yang ketiga, ya negara juga harus bisa nih mengontrol yang namanya inflasi. Nah menurut kamu negara Indonesia udah masuk gak ke tahap itu ya? Udah seperti Cina belum? Kenapa? Karena dengan metode itu Cina berhasil meningkatkan GDP-nya secara ekstrim loh guys. Buktinya apa? Di tahun 2005 aja ya, sektor private atau sektor swasta itu berkontribusi lebih dari 50% GDP China. Dan ini terus bertambah. Jadi kontribusi swasta dalam perekonomian Cina itu jadi lebih banyak dibanding kontribusi BUMN. Jadi gak usah heran ya kalau Cina akhirnya bisa melibas Jepang yang saat itu adalah negara dengan perekonomian terbesar di Asia. Walaupun ya beberapa monopoli negara itu tetap berlaku. Contohnya di sektor yang berhubungan dengan minyak dan perbankan. Jadi dari sini kita bisa lihat ya metode privatisasi BUMN di Cina bahwa apa? Ya BUMN itu memang sebaiknya ditiadakan lah, jangan terlalu banyak. Karena jadinya apa ya negara berkompetisi sama swasta dan ya teman-teman tahu yang namanya BUMN itu ya nggak selalu lebih efisien, lebih efektif, lebih cerdik, lebih bagus dalam bekerja dibandingkan kalau perusahaan swasta. Karena perusahaan swasta udah jelas tuh ada set KPI-nya, lu nggak achieve, lu di-cut, selesai. Tapi kalau di BUMN kan nggak seperti itu, mereka biasanya lebih santai, lebih relax. Nah ini yang ditakutkan oleh Deng Xiaoping, makanya dia mau negara itu lebih terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang penting saja. Ya tadi apa? Ya bisnis perbankan dan bisnis perminyakan. That's it. Itu nggak apa-apa pakai BUMN. Dan ini mengakibatkan apa? Kompetisi yang sedemikian dahsyat di Cina itu kompetisinya sangat ekstrim. Orang berlomba-lomba untuk bisa jadi lebih maju lagi. Kalau nggak jadi pola pikirnya apa? Orang berlomba-lomba supaya punya orang dalam. Supaya bisa kerja di PNS. Supaya bisa kerja di BUMN. Kan itu jadi mindset yang salah ya. Nah ini Cina nggak mau begitu. Dia mau sektor swastanya maju. Menurut gue ini harus ditiru nih. Kita harus tiru, harus berani bahwa apa? Ya negara itu harusnya merawat dan mendidik dan merangsang rakyatnya untuk mau berbisnis, untuk mau berusaha. Tapi ada satu hal loh guys yang menarik dari peristiwa Cina ini bahwa apa mereka nggak kena jebakan loh. Teman-teman tahu nggak ya zaman dulu itu diprediksi yang akan mengalahkan Amerika Serikat itu bukan Cina loh. Tetapi Nixon pernah berkata the next champion will be Japan. China is very close to Japan. Russia is very close to Japan. Japan is today and will be for the next 25 to 50 years the real big prize in Asia, much bigger than China, because Japan has a GNP equal to that of the Soviet Union today, and by the end of the century may have equaled that of the United States. Jepang itu bakal menjadi penguasa dunia, dia bahkan bisa membalap Amerika Serikat. Itu prediksi Nixon. Tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh China itu menggoncang dunia. Orang gak nyangka tuh Cina bisa jadi lebih hebat dari Jepang. Bahkan kemungkinan besar bisa mengalahkan Amerika Serikat. Satu hal yang menjadi pelajaran penting dan kita mau bikin videonya sebetulnya yang berhubungan dengan Plaza Accord. Itu adalah salah satu alasan kenapa Jepang itu bisa keok. Di tengah jalan dia tiarap dan kemudian ekonominya distagflasi juga. Nah kalau teman-teman tertarik perlu gak kita bahas jebakan yang diciptakan oleh Amerika Serikat karena mereka jealous, mereka ketakutan
terhadap perkembangan ekonomi Cina yang sedemikian masif sehingga mereka memaksa Jepang untuk menandatangani perjanjian yang sebetulnya merugikan perekonomian Jepang yang namanya Plaza Accord. Kalau lu penasaran, komen di bawah ini ya biar kita bikin video lanjutannya. Nah kembali ke Cina ya, ternyata ya jauh sebelum Cina maju seperti sekarang, mereka itu udah bikin skenario bahwa gimana seandainya kalau reformasi Deng Xiaoping ini berhasil, gimana kalau seandainya ekonomi Cina ini maju banget, terus gimana kalau seandainya kita ikut kena jebakan Jepang. Ternyata Cina pinter sekali guys. Tahu gak kamu? Sebetulnya para regulator di Cina itu mengambil pelajaran dari sejarah ekonomi Jepang karena mereka tidak mau negeri panda ini terjebak resesi dan deflasi yang telah terjadi di negeri Sakura ini selama 20 tahun terakhir. Nah, Beijing menganggap langkah Tokyo meliberalisasi aliran modal dan yen selama 30 tahun lebih itu menyebabkan terciptanya gelembung aset di Jepang pada awal tahun 1990-an. Nah, hal ini pernah diungkapkan juga nih dengan pemerintah Jepang nih. Jadi beberapa PNS di Jepang, gue pernah ketemu beberapa profesor dan doktor yang kebetulan gue juga ngobrol bareng, teman kuliah juga waktu gue kuliah di Belanda. Gue sering bertanya sama mereka, kenapa sih Cina tidak kena jebakan sebagaimana Jepang itu pernah kena jebakan? Maksudnya apa? Jadi ternyata sebelum Cina berhasil menjadi negara dengan perekonomian terbesar di Asia, mereka udah banyak kirim mata-mata mereka ke Jepang untuk mengumpulkan informasi, untuk survei, untuk riset, gimana caranya supaya Cina tidak kena jebakan ekonomi Jepang. Yang lebih unik lagi, mereka menggunakan pendekatan Charlie Munger. Lu mungkin pernah dengar video gue ya, tentang pesawat-pesawat yang kena tembak di Perang Dunia Kedua. Karena dulu Charlie Munger pernah bekerja untuk angkatan udaranya Amerika Serikat di Perang Dunia II. Nah di situ dia bilang apa? Kita nggak usah belajar dari sukses story, tapi harus belajar dari kesalahan. Nah ini yang dilakukan oleh Cina. Ketika Cina mengirimkan intel mereka, petugas mereka untuk mewawancarai, ngambil data dari pejabat-pejabat, dari PNS yang ada di Jepang, dari birokrat di Jepang. Mereka nggak tanya rahasia sukses lu apa. Mereka tanya, lu bikin kesalahan apa sehingga Jepang resesi, sehingga Jepang stagflasi. Jadi, Cina nggak berminat dengan sukses story Jepang. Mereka lebih tertarik terhadap kesalahan Jepang sehingga mereka bisa pelajarin, sehingga mereka tidak mengulangi masuk ke dalam lubang jebakan yang sama yang dirasakan oleh Jepang. Kenapa dia ambil contoh ke situ? Karena dia bilang ya ekonomi Jepang dan ekonomi Cina itu ternyata memiliki banyak kemiripan. Ya teman-teman tentu udah tahu lah ekonomi Jepang zaman dulu juga ya pertanian. Makanya di Jepang zaman dulu itu ya lu dianggap kaya itu seberapa banyak koku yang lu bisa dapat. Jadi koku itu patokannya gini, satu koku itu berarti berapa banyak beras yang lu butuhkan dalam waktu 1 tahun. Jadi satu koku itu bisa kasih makan 1 manusia dalam 1 tahun. Jadi kalau lu punya 10.000 prajurit tentara, lu kan feodal, lu harus punya 10.000 koku. Jadi dari berapa banyak koku yang lu punya. Jadi itu bukti bahwa Jepang itu negara agraris lu dulu. Tapi sekarang udah gak lagi. Nah Cina melihat kesamaan itu. Kita dulu diatur dan dinilai kekayaan kita berdasarkan bahan pangan yang kita punya. Berapa beras yang kita punya. Karena itu dibutuhkan buat logistik perang. Sekarang gak lagi. Kita mau masuk era industri. Jepang sukses story. Tapi kita mau belajar cerita gagalnya lu. Jadi Cina berasumsi bahwa ekonomi Jepang dan Cina memiliki banyak kemiripan dan ada banyak pelajaran yang bisa mereka copy paste dari Jepang. So teman-teman jangan kaget ya bahwa as of July 2024 negara Cina itu menjadi negara dengan perekonomian terbesar nomor 2 di dunia. Bahkan mengalahkan negara seperti Jerman, Jepang, Rusia, dan lain-lain. Di layar kaca ini kamu bisa lihat, GDP Amerika itu 28.000 billion dollar. Cina 18.000 billion dollar. Jaraknya Cina dengan peringkat 3 Jerman itu lebih dari 4 kali lipat karena Jerman cuma bisa 4.500 dolar. So teman-teman bisa lihat ini gap perekonomian dunia ya. Jerman sama Cina peringkat 3, peringkat 2 itu gapnya udah hampir 4 kali lipat. Tapi jarak dari Cina ke Amerika Serikat itu gak nyampe 2 kali lipat loh. So ini levelnya udah ganas nih guys. Ini levelnya udah di atas 10 triliun dolar nih. Dan Cina berhasil sukses naik ke sana. Ingat ya negara ini berangkat dari negara yang tadinya mati 40 juta orang penduduknya. 10% penduduknya mati, tewas. Tapi sekarang mereka punya perekonomian yang jauh lebih besar dibandingkan Jepang, India, Inggris, Jerman. Dilebur jadi satu pun masih lebih besar Cina. Oke guys, segera like, subscribe, and share ya video ini ke teman-teman kamu. Segera tulis kolom komentar di bawah ini. Menurut kamu sebaiknya kita bikin video tentang bisnis tekstil. Karena banyak sahamnya di ISG.
Atau sebaiknya kita bikin video yang berhubungan dengan ekonomi Jepang, dalam hal ini perjanjian sadis Plaza Accord. Karena itu juga berpengaruh loh terhadap ekonomi dunia. Dan buat pemerintah ya, semoga kita bisa ambil pelajaran ya dari kisah sukses dan kisah sadis perjalanan ekonomi Cina ini. Kalau Cina aja bisa, gue rasa kita juga bisa sih lakukan yang sama ya. Semoga di era pemerintahan presiden yang baru, itu mereka bisa membawa kita menjadi negara maju. Oke, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.